Hai, baru pertama kali mendaki. Ini dia tips dan persiapan untuk bagi para pendaki pemula. Yang pertama, fisik yang prima. Fisik merupakan hal yang mendasar bagi para pendaki, karena jika selama perjalanan badan belum terkondisi dan kurang prima, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami pusing, badan lemas, kram kaki, nafas tidak teratur, dan hingga yang paling parah bisa pingsan. Jadi sebelum perjalanan, usahakan perut sudah terisi dan usahakan mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi dan minum yang hangat agar menghindari menurunnya fisik karena hipotermia saat melakukan trekking. Oke, nanti aku akan juga bikin video tentang bagaimana cara menghindari cedera saat pendakian. Nomor 2, peralatan yang mumpuni. Ini adalah poin yang juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak pendaki pemula yang mengalami hipotermia dan beberapa kecelakaan saat pendakian karena minimnya edukasi pribadi. Jangan sampai para petualang mengabaikan hal ini dan ujung-ujungnya ngerepotin orang lain. Jadi usahakan prepare alat trekking sebelum melakukan pendakian, termasuk kotak P3K. Karena percuma alat pendakian yang bagus dan barang branded, tapi tidak prepare P3K saat melakukan pendakian. Ya, meskipun tidak mengharapkan kecelakaan saat melakukan trekking, minimal pembekalan diri sebelum adanya cedera. Nomor 3, lokasi yang akan dikunjungi. Jadi sebelum pendakian cari info sedetail mungkin untuk gunung atau hutan yang akan para petualang lewati, entah dari mulut ke mulut ataupun dari sosial media, karena setiap gunung memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari tanjakan, rimbunnya vegetasi, ataupun flora dan fauna yang ada di dalamnya. Contoh saat trekking kita memiliki kendala seperti pacet di sepanjang trekking, ada baiknya kita membawa chemical yang dibenci oleh pacet tersebut. Nomor 4, cuaca. Ini juga penting, karena cuaca merupakan faktor yang krusial saat pendakian. Bisa jadi baru setengah jalan, turun hujan badai dan akhirnya gagal summit atau bisa pulang. Usahakan setelah musim hujan karena itu adalah di mana rimbunnya vegetasi dan rumput hijau sedang tumbuh subur. Hindari pendakian saat kemarau, karena sepanjang perjalanan akan berdebu sehingga mengganggu penglihatan dan pernafasan. Kalaupun memang trekking di musim kemarau, usahakan menggunakan buff dan kacamata khusus agar terhindar dari sesak nafas dan teriknya matahari. Ini hanya saran ya. Yang nomor 5, mental. Nah, ini sesuai pandangan masing-masing ya. Hanya saja kita kuatkan tepat saat berdoa bersama sebelum trekking, karena di situ kepercayaan diri akan bertambah. Ingat ya, bukan benar-benar menguatkan mental, hanya menaikkan mental yang bisa jadi sebelumnya menurun. Misal, ada beberapa pendaki yang parno saat pendakian malam hari, jadi sepanjang perjalanan ketakutan karena parno sendiri. Jadi saat berdoa tepat sebelum melakukan pendakian bisa saja menambah kekuatan tersendiri bagi setiap orang. Tapi jangan terlalu menguatkan mental sendiri ya, jika fisik tidak mumpuni. Jadi percuma kalau mental bagus tapi fisik gak bagus. Usahakan istirahat di pos terdekat jika fisik melemah, dan jika sudah fit Anda bisa kembali melanjutkan perjalanan pendakian. Nomor 6, pilih teman pendakian. Di sini siapa yang punya teman ngerepotin waktu pendakian, ataupun teman yang nggak mau direpotin. Oke, di sini kita di hutan, bukan di kota ataupun desa. Jadi usahakan memiliki teman sefrekuensi atau memiliki teman yang berjiwa sosial tinggi. Mengapa memilih teman menjadi salah satu poin yang penting untuk pendakian? Karena sekarang banyak sekali kejadian yang ditinggal saat perjalanan, ada juga yang diabaikan saat sakit, dan ada beberapa hal yang fatal. Contoh, beberapa kejadian cewek hipotermia di
Ini yang paling keterlaluan. Temannya ditinggal sampai ada yang meninggal. Nah, di sini paham kan bagaimana pentingnya memilih dan memilah teman untuk melakukan pendakian. Dan usahakan jadilah orang yang loyal saat melakukan perjalanan pendakian. Karena itu juga dibutuhkan bagi teman-teman kalian. Yang nomor 7, logistik. Logistik juga merupakan hal yang wajib kita bawa. Karena selama perjalanan kita membutuhkan karbohidrat yang tinggi agar tidak merasa lemas dan pusing. Kalau bisa diusahakan juga membawa sayur, daging, dan buah. Kalau nasi sih wajib ya bagi orang Indonesia, hehe. Oh ya, untuk membawa logistik usahakan bawa secukupnya aja ya. Karena kalau terlalu sedikit kita kelaparan. Dan kalau kebanyakan kita juga nggak kemakan dan terlalu berat di tas waktu perjalanan kembali pulang. Ya, karena tidak kita konsumsi waktu di pendakian karena terlalu banyaknya logistik. Nomor 8. Nah, ini nih yang penting. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali gambar, dan jangan baper kalau naik gunung nggak bareng pasangan. Hehe, canda pasangan. Nah, sudah jelaskan persiapan apa yang harus kita prepare sebelum pendakian. Semoga tips dan trik ini bisa mengedukasi para petualang agar nantinya lebih berwawasan dan juga loyal kepada sesama. Terima kasih, selamat berpetualang, salam petualang.